Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, seluruh alun-alun tiba-tiba sunyi. Banyak orang menatap Yueru di atas gedung tinggi dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka sedang melihat orang yang paling dihormati. Mereka sangat jelas tentang kandungan emas dari 3 karakter pewaris. Senior, aku tidak peduli tentang ini, mengapa kamu? Yueru juga sedikit mengernyit, dia hanya ingin bergabung dengan sekte dengan tenang, dan kemudian berlatih sampai dia dapat menerima warisan, lalu menerima warisan, dan kemudian membantu Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Yueru samar-samar bisa merasakan bahwa Xiaoyan memiliki beberapa rahasia yang tidak begitu sederhana, yang dia tahu dari tanda warisan di dahinya. Selain itu, cedera ayahnya telah disembuhkan oleh Xiaoyan. Sekarang, keluarganya berada di bawah manajemen ayahnya, dan dia dapat dianggap tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Dia membuang terlalu banyak waktu sebelumnya, dan sekarang dia berada di rumahnya, masa mudanya, dan dia punya waktu untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Hei, tidak apa-apa. Lagi pula, hal semacam ini, memberkati saya untuk Xuantian 3 hari. Pria tua itu tersenyum puas setelah dia selesai berbicara. Saya tahu kekhawatiran Anda, tidak baik untuk mengungkapkan identitas pewaris, tetapi yang tidak Anda ketahui adalah bahwa identitas pewaris juga sangat dihormati oleh orang-orang dalam Xuan 3 hari ini, dan jumlah masing-masing pewaris adalah di tempat misterius hanya ada beberapa orang di San, dan semua orang pasti berada di bawah perhatian dan perlindungan Xuan San, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Orang tua itu jelas salah mengerti apa yang dimaksud Yueru dan buru-buru dijelaskan. Yueru tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar itu. Itu sebenarnya pewaris. Keributan di alun-alun tampaknya sangat tinggi. Mereka yang hadir adalah semua orang yang mengetahui nilai pewaris, yang sebanding dengan sang alkemis. Alkemis memiliki jaringan hubungan yang sangat besar, sedangkan pewaris memiliki kekuatan yang kuat dan beberapa cara unik. Keduanya memiliki kelebihannya sendiri, tetapi jika Anda ingin menjadi salah satu dari keduanya, tanpa kecuali sangat keras. Wanita ini sebenarnya bisa menjadi pewaris. Pria yang dipanggil Kakak Ma juga mengecilkan pupil matanya, seolah-olah dia ingat bahwa dia baru saja menghina orang lain, yang membuatnya berkeringat. Jangan lihat Yueru ini hanya kekuatan puncak dari Dou di bintang 3, tetapi dalam pertarungan nyata, bahkan Dou di bintang 4 memiliki sedikit kepercayaan untuk mengalahkannya, hanya karena dia adalah pewarisnya. Warisan. Oleh karena itu, pewaris adalah beberapa orang yang dilahirkan dengan beberapa fisik atau bakat yang aneh, sehingga mereka dipilih oleh negara adidaya dan memiliki kesempatan untuk mewarisi jubah negara adidaya. Meskipun peluang ini juga terbuka hingga 55%, pewaris pasti memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh orang terkuat di tubuhnya, jadi selama ia adalah pewaris, ia memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Karena selain kekuatan kultivasi mereka sendiri, mereka juga bisa meminjam kekuatan yang terkuat. Jika dia bisa disebut sebagai kekuatan tertinggi, kekuatannya setidaknya berada di peringkat bertarung abadi. Itu adalah pertempuran abadi. Dou di biasa ini, di mata Dou Xian, sekecil semut. Oleh karena itu, bahkan jika pewaris itu sendiri lebih lemah, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki beberapa kekuatan terkuat di tubuh mereka. Meskipun mereka lemah, mereka lebih dari cukup untuk menghadapinya. Oleh karena itu, yang disebut pewaris adalah orang-orang dengan bakat luar biasa, dan potensi mereka juga kuat dan menakutkan, begitu mereka menerima kekuatan. Warisan. Dan setelah warisan berhasil, kekuatan mereka juga akan meningkat pesat. Bahkan jika dikatakan benar, itu tidak akan berlebihan ketika saatnya tiba. Seorang penerus, aku benar-benar ingin mencoba kekuatan seperti apa yang dimiliki pewaris ini. Itu harus menjadi lawan yang sangat baik. Hewan Xia juga bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan niat bertarung. Sama sekali tidak, pewaris ini cukup tirani, dan sekarang saya tidak tahu kekuatan apa yang dia miliki. Jadi lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, kita mungkin rekan satu tim dalam uji coba berikutnya. Song Cheng juga berkata, potong, katakan saja jika kamu takut. Hewan Xia tidak menunjukkan emosi apapun, dan langsung menghancurkan Song Cheng. Membandingkan Song Cheng, dia tidak berdaya. Bukannya dia takut pada Hewan Xia. Percobaan belum dimulai, jadi tidak ada gunanya mengekspos terlalu banyak kartu truf untuk ini, tapi aku harus mengatakannya. Hewan Xia di depannya, bahkan untuknya, cukup sulit untuk dihadapi. Puff puff.
Zhu Zuqing di samping tidak bisa menahan tawa. Saudari Xiaxia, mengapa kamu berdebat dengan mereka? Mereka semua adalah orang besar dengan 5 besar dan 3 kasar. Zhu Zuqing tidak bisa menahan diri untuk berbicara. 4 orang di samping Wen Yan juga saling memandang, meskipun benar mengatakan demikian, tetapi apakah ada orang yang mengatakan demikian? Huan Zhu Zuqing benar-benar memiliki kepribadian yang takut bahwa dunia tidak akan berada dalam kekacauan, tetapi beberapa orang tidak terlalu peduli. Mendengar ini, He Wanxia juga mendengus dingin, lalu memalingkan wajahnya dan menatap lelaki tua itu dan sosok ramping di atas gedung tinggi. Ayo turun. Melihat itu, dia juga menyerahkan token itu kepada Yueru, lalu berkata dengan lembut. Ya, ketika Yueru mendengar kata-kata itu, dia mengabaikan ribuan tatapan di alun-alun. Dia mengetuk kakinya dan kembali ke Xiaoyan, dan kemudian tersenyum pada Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Yueru telah kepercayaan buta pada Xiaoyan, bakat Xiaoyan tidak akan pernah lebih rendah dari miliknya. Berikutnya adalah bakat kelas 5 terakhir, dan juga yang pertama di antara 9 ini. Xiaoyan, pria tua di atas gedung tinggi itu melirik slip giok di tangannya dan berkata. Di atas slip batu giok, ada anak laki-laki di belakang nama Xiaoyan, kekuatan jiwa tingkat 10. Kemudian suara yang dia lihat terdengar di atas gedung tinggi dengan sedikit lelucon. Xiaoyan tidak bertindak terlalu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak lemah jika dia berada di peringkat kedua. Bagaimanapun, status Yueru sebagai pewaris sudah cukup untuk membuatnya kewalahan, hanya saja dia ini yang pertama, ini juga yang tidak dia duga. Di bawah tatapan iri ribuan orang di alun-alun, Xiaoyan juga berjalan perlahan ke gedung bertingkat tinggi. Orang di sebelah Xiaoyan yang dipanggil Kakak Ma juga sangat terkejut melihat Xiaoyan yang sedang berjalan menuju lokasi gedung bertingkat itu selangkah demi selangkah. Dia? Untuk apa ini? Itu Xiaoyan, tidak mungkin dia. Sudut mata pria yang dikenal sebagai Kakak Ma juga berkedut liar. Ketiga orang yang baru saja diremehkan olehnya ini sebenarnya adalah 3 teratas di antara 5 pendatang baru yang berbakat. Xiaoyan telah melihat pria tua itu. Xiaoyan juga berkata kepada pria tua itu ketika dia datang ke gedung bertingkat. Haha, orang yang dikatakan Wu Jiang adalah kamu, kan? Kekuatan jiwa tingkat kaisar, karena aku tidak memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Aku benar-benar iri pada kalian anak muda. Pria tua itu juga menatap Xiaoyan dan berkata perlahan. Tuan tua telah memenangkan hadiah, tapi itu hanya kebetulan. Xiaoyan juga tidak bangga. Sama sekali. Lagi pula, hanya dia yang tahu berapa banyak kesulitan yang dia alami di bawah kekuatan dan kekuatan jiwa yang kuat ini. Bakat kelas 5 tahun ini memiliki begitu banyak kelembapan. Apakah puncak Dou di bintang 3 saja cukup untuk memenangkan tempat pertama ini? Mage jelas juga terkejut, dan kemudian berkata, Oh, bagaimana menurutmu? Xiaoyan juga melihat bahwa saudara ini memiliki beberapa pemikiran tentang mereka. Saat suara Xiaoyan jatuh, semua orang di alun-alun juga bereaksi dari keterkejutan barusan. Baru saja, mereka dikejutkan oleh tempat pertama di mulut lelaki tua di atas gedung bertingkat itu. Bagaimanapun, itu adalah tempat pertama di antara beberapa orang, dan itu sudah cukup untuk disebut raja pendatang baru di antara ribuan orang dari mereka. Kekuatannya juga tak terelakkan, tidak akan lemah, jika tidak maka akan sulit meyakinkan publik. Orang yang dikenal bernama Mark, seorang pemula di tahap awal Dou di bintang 4, dan bakat kelas 5 juga dinilai sebagai bakat kelas 4. Di antara ribuan pemula, bakat tingkat keempat tidak sekuat bakat tingkat kelima, tetapi hanya ada 100 dari mereka. Untuk dinilai sebagai bakat bintang 4 sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tanda ini memiliki kemampuan yang cukup besar kekuatan. Begitu kata-kata Mark jatuh, orang-orang di sampingnya juga berbicara dengan suara rendah. Dengan cara ini, banyak orang di alun-alun juga bereaksi. Bagaimana raja pemula ini bisa menjadi orang di puncak Dou di bintang 3? Bagaimana ini meyakinkan publik? Pendatang baru berbakat kelas 5 harus menjadi raja pendatang baru di sini, dan mereka harus lebih kuat dari mereka, yang dapat meyakinkan mereka. Yueru adalah karena statusnya sebagai pewaris, jadi tidak mengherankan bahwa bahkan puncak bintang 3 Dou di tidak mengejutkan, lagi pula, dikabarkan bahwa budidaya pewaris cukup sulit. Namun, Xiaoyan ini juga merupakan kekuatan puncak Dou di bintang 3, dan dia juga raja baru mereka. Beberapa orang di alun-alun pasti tidak puas. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak yakin,
itu sebenarnya karena Anda iri dengan posisi Raja Pemula. Meskipun Anda tidak tahu aturan dan hadiah dari kompetisi seleksi, semua orang dengan mata yang tajam tahu bahwa sejak Suan Santian akan melakukan tes seperti itu, pasti tidak disengaja, mungkin ini ada sesuatu yang memikat tentang posisi Raja Pemula. Dan yang paling penting adalah Raja Pemula ini saat ini hanya puncak Dou di bintang 3. Puncak Kaisar Dou bintang 3 tampaknya hanya berjarak garis tipis dari Kaisar Dou bintang 4, tetapi sebagai Kaisar Dou bintang 4, dia juga mengerti bahwa ini tampaknya level kecil, tetapi sangat berbeda, sehingga Mark berani menghadapi Xiao Yan, pendatang baru, posisi Raja dipertanyakan. Meskipun banyak orang di alun-alun memiliki kekuatan Dou di bintang 4, masih banyak orang yang tidak berani memprovokasi. Tapi Mark ini tidak berpikir begitu. Baru saja, dia melihat Raja Pemula dengan niat buruk, dan Raja Pemula tidak melakukan apa-apa. Itu sebabnya dia menjadi cukup berani. Karena Mark ini juga tahu bahwa meskipun tembakan ini, dia juga seorang Kaisar Dou bintang 4, dan dia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Pemula yang berada di puncak Kaisar Dou bintang 3 ini. Dan begitu ini berhasil, maka gelar Raja baru juga miliknya. Ketika saatnya tiba untuk menghadapi tantangan orang lain, Anda dapat tetap berada di balik pintu tertutup. Ini bisa menjamin posisinya sebagai Raja baru. Memikirkannya saja, Mark merasa bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya, dan dia tidak boleh melepaskannya. Ini, mengapa kekuatan puncak Dou di bintang 3 lagi? Zhu Zuqing juga sedikit mengernyit, dan kemudian bertanya dengan bingung. Orang ini, tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hewan Xia juga bergumam pada dirinya sendiri, karena cambuk panjang di tangannya juga mengeluarkan suara mendengung. Seolah-olah dia takut pada Xiao Yan. Meskipun Hewan Xia berperang, gadis itu masih memiliki pandangan yang bijaksana, jadi dia juga berpikir dalam-dalam. Melihat gedung bertingkat tinggi yang perlahan memancarkan senyum yang tidak berbahaya, Hewan Xia sepertinya mencium aura bahaya yang sangat kuat dari bawah senyum itu. Xiao Yan ini tidak mudah. Hewan Xia juga tertawa, lalu matanya bergerak sedikit, dan dia berkata kepada 4 pria di sampingnya, 4, apakah kalian semua menginginkan gelar Raja baru? Xiao Yan, yang berada di puncak Kaisar Dou bintang 3, kalian orang-orang di panggung tengah Kaisar Dou bintang 4 memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menang. Hehehe, Nona He serius. Gelar Raja baru secara alami diperoleh oleh yang kuat. Meskipun Xiao Yan ini hanya kekuatan puncak dari Dou di bintang 3, itu tidak boleh diremehkan, Song Cheng juga berkata. Mendengar ini, 3 lainnya juga mengangguk. Keenam dari mereka semua berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4. Ketika datang untuk bertarung sendirian, tentu saja tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka tidak bodoh. Bahkan wanita yang memiliki status pewaris hanya dapat menempati peringkat kedua. Xiao Yan dapat peringkat pertama dan memenangkan gelar Raja baru. Secara alami, dia harus memiliki latar belakang yang lebih kuat daripada pewaris. Karena tes sebelum, percobaan tidak mungkin memiliki. Ini diawasi bersama oleh 9 sekte super, jadi tidak ada yang berani. Sepertinya masih ada beberapa orang yang tidak percaya. Bagaimana? Tanda ini adalah kekuatan Dou di bintang 4 di masa-masa awal. Orang tua di atas gedung tinggi juga menyingkirkan slip giok. Jelas, dia juga sengaja tidak membaca kata-kata kecil dari tingkat ke-10 jiwa di belakang Xiao Yan. Lagi pula, dia juga sangat ingin melihat seberapa kuat kekuatan jiwa yang perkasa ini. Ide kecil, Xiao Yan juga menanggapi dengan acuh tak acuh. Jelas dia tidak mengambil Mark dari tahap awal Kaisar Dou bintang 4 di matanya. Haha, bagaimana? Apakah yang disebut Raja Pemula hanya seorang pria yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya? Mark masih bersikeras. Diam, jangan bicara omong kosong. Yueru, yang ada di samping, tidak bisa menahannya, lalu berdiri dan berkata dengan marah ke mata Mark. Jangan bicara buruk tentang dia. Yueru juga penuh dengan aura dendam, dan kemudian berjalan menuju Mark selangkah demi selangkah. Ini, kerumunan yang berdengung di alun-alun juga sunyi untuk sementara waktu, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Raja Pemula ini sebenarnya dilindungi oleh seorang wanita, tertawa sampai mati. Kenapa kamu tidak pulang dan mencari ibumu? Orang-orang di atas alun-alun juga tertawa. Hahaha, Xiao Yan, apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu ingin mendapatkan gelar Raja baru di bawah perlindungan seorang wanita? Kupikir kau harus pulang secepatnya.
Mark juga tertawa keras. Kamu, ketika Yueru baru saja akan menyerang, Xiao Yan di atas gedung tinggi itu juga berkata, apakah kamu tidak hanya ingin menantangku? Aku setuju, kamu tidak harus menggunakan trik kecil ini, tantanganmu hanya membuang-buang waktu. Aku tidak malu untuk mengatakannya. Aku memotong lidahku dengan hati-hati untuk sementara waktu. Kata Mark dengan marah. Yueru, yang berada di samping, juga mundur ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun, Mark tersenyum cerah saat ini, dia berkata selama tes bahwa siapapun dapat menantang seseorang yang lebih berbakat dari levelnya sendiri, selama kedua belah pihak setuju. Dan selama tantangannya berhasil, gelar raja baru juga akan menjadi milikmu. Lalu, Mark memikirkan ini, dan kemudian dia tertawa juga. Alasan mengapa dia ingin memprovokasi Xiao Yan seperti ini adalah karena dia takut Xiao Yan tidak akan setuju. Dari segi posisi, mereka akan duduk diam dan diam. Untungnya, anak ini masih impulsif. Sekarang adalah kesempatan Anda, Raja Pemula. Mata Mark dipenuhi dengan keserakahan. Tuan tua, apa aturan kompetisinya? Xiao Yan juga bertanya pada lelaki tua di sampingnya. Jangan mati. Pria tua itu juga berkata perlahan. Mark, aku menerima tantanganmu. Xiao Yan juga menatap Mark dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya.